Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati, NIM C0D019041, Prodi Perpajakan kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 21 tentang pegawai tetap. Ahmad adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki NPWP sejak 20 September 2015. Ahmad telah bekerja di PT Zahrud Abadi Jaya sejak 1 Oktober 2015. Data untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2020, Ahmad memperoleh gaji sebulan 10 juta. Ahmad membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penjelasannya adalah pengurangan penghasilan neto 500 ditambah 100 sama dengan 600. Penghasilan neto sebulan 10 juta dikurang 600 sama dengan 9.400.000. Penghasilan neto setahun 9.400.000 dikali 12 sama dengan 112.800.000. PTKP 54 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 58.500.000. Penghasilan kena pajak 112.800.000 dikurang 58.500.000 sama dengan 54.300.000. PPh pasal 21 terutang setahun 2.500.000 ditambah 645 sama dengan 3.145.000. Tarifnya adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Tarif yang kedua 15% dikali 4.300.000 sama dengan 645.000. Jadi PPh pasal 21 sebulan 3.145.000 dibagi 12 sama dengan 262.000. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah harian bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap adalah tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan. Sementara itu, upah satuan yang diterima pegawai tidak tetap adalah upah atau imbalan yang dibayar berdasarkan jumlah unit output pekerjaan yang dihasilkan. Berikut ini ketentuan khusus PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh jika penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000. 2. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21
jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangi dari hasil bruto. Yang ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dari 1 bulan kalender melebihi Rp4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima adalah PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah harian kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun, yaitu Rp54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Ayu adalah seorang pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai pembuat guci keramik. Upah yang dibayar dihitung dari jumlah guci keramik yang diselesaikan. Dalam waktu 1 minggu dihasilkan 30 guci keramik dengan upah sebesar Rp3 juta. Berapakah PPh pasal 21 upah satuan Ayu yang diterima mingguan? 1. Upah harian berjumlah Rp500.000 dari 3 juta dibagi 6 hari sesuai ketentuan jumlah upah sebesar Rp500.000 lebih besar ketimbang batas maksimal Rp450.000 yang tidak dipotong pajak. Yang kedua, lebihan kena pajak adalah Rp500.000 dikurang Rp450.000 sama dengan Rp50.000. Yang ketiga, upah mingguan yang terutang pajak adalah Rp50.000 dikali 6 sama dengan Rp300.000. Yang keempat, PPh pasal 21 yang dipotong mingguan adalah 5% dikali Rp300.000 sama dengan Rp15.000.